Halo, bertemu lagi dengan saya, Lina Puspitasari, Magister Hukum, pengampu mata kuliah Fikih Muamalah, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Baik, tema hari ini yang akan kita bahas adalah jual beli dalam Islam. Pengertian jual beli secara etimologi, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologi adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut syarak, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Dasar hukum jual beli merupakan akad yang memang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, maupun ijma ulama. Dalam surat An-Nisa ayat 43, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun mengenai hukum jual beli sebagai berikut. Jual beli bisa dikatakan mubah atau boleh. Itu adalah merupakan asal hukum dari jual beli. Yang kedua, hukum jual beli yang kedua adalah wajib. Umpamanya, seorang qadli menjual harta muflis, orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya. Nah, itu adalah menjadi wajib. Hukum jual beli yang ketiga adalah haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang memang dilarang dalam Islam. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah sunnah. Kenapa menjadi sunnah? Sunnah, misalkan jual beli kepada sahabat atau famili yang memang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkannya. Nah, baik, itulah macam-macam hukum jual beli. Yang selanjutnya, rukun dan syarat jual beli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan. Kenapa? Sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan ataupun keridoan. Pada dasarnya, ijab dan qabul dilakukan dengan lisan. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk ijab qabul dengan lisan, seperti misalkan contohnya orang yang bisu atau lain halnya, maka boleh dilakukan ijab qabul dengan surat menyurat yang memang menandakan bahwa itu adalah artinya ijab dan qabul. Ada beberapa rukun dan syarat yang memang harus dipenuhi dalam jual beli dalam Islam. Yang pertama, penjual dan pembeli, syarat dan rukunnya yaitu yang pertama, berakal. Yang kedua, yaitu kehendak sendiri, yaitu atas dasar tidak dengan paksaan, yang artian suka sama suka. Yang ketiga adalah keadaannya tidak mubazir ataupun pemborosan. Orang yang memboroskan harta, nah itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, maka keadaannya tidak mubazir. Yang kedua, rukun dan syarat yang kedua adalah syarat uang dan benda yang diperjualbelikan. Yang pertama, uang dan benda yang diperjualbelikan adalah suci, tidak najis, dan sah dijadikan uang dan tidak sah dijual. Yang kedua, bermanfaat. Nah, artian bermanfaat yaitu tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, dapat dikuasai dan dapat diserahkan. Yang artian tidak menjual burung sedang terbang di udara, contohnya. Nah, jadi dapat dikuasai dan dapat diserahkan. Yang selanjutnya, benda dan harga milik dan pembeli atau sebagai wakil. Yang ketiga, pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, bentuk kadar ataupun ukurannya, dan juga sifat-sifat benda tersebut ataupun benda yang diperjualbelikan. Syarat dan rukun yang harus dipenuhi yang ketiga yaitu akad. Akad yaitu cara bagaimana ijab dan qabul
yang merupakan rukun akad ini dinyatakan. Jadi, sigot akan dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat yang dapat memberikan pengertian yang jelas tentang adanya ijab kabul. Di samping sigot, akad juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi perbuatan kebiasaan dalam ijab dan kabul. Yang selanjutnya nih, jual beli yang terlarang. Nah, ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tapi sah hukumnya. Orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa. Apa saja sih jual beli yang terlarang? Yang pertama, jual beli yang pertama yang dilarang itu adalah menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-benda dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasarnya. Kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Contoh, seorang petani akan menjual hasil pertaniannya ke pasar. Nah, lalu dihadanglah di tengah jalan oleh seseorang agar tujuan dia mendapatkan harga murah dari si petani tersebut. Nah, kemudian si pembeli tersebut yang menghadang tersebut, dia menjual barangnya ke pasar dengan harga yang lebih mahal. Rasulullah bersabda, tidak boleh menjual orang hadir ataupun orang di kota, barang atau dusun yang baru datang. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, jual beli dengan najasi. Apa itu jual beli dengan najasi? Yaitu seseorang menambah atau melebihkan harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Nah, hal ini adalah jual beli yang dilarang dalam agama. Yang ketiga, menjual di atas penjualan orang lain. Contohnya, seorang berkata, kembalikanlah saja barang itu kepada penjualnya. Nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah daripada itu. Nah, jual beli yang dilarang dalam agama selanjutnya yaitu jual beli yang disertai tipuan. Nah, ini mencakup tipuan yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli pada barang ataupun ukuran ataupun timbangan. Jadi, hukum jual beli yang memang tipuan ataupun disebut dalam Islam goror itu diharamkan dalam Islam. Pemaparan dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.